Kalau Tuhan tidak memanggil, membawa kami di dalam bertobat. Oleh karena itu kami sepakat saat ini, hari ini Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kami, di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Hati kami boleh disegarkan, jiwa kami boleh dibangkitkan, roh kami boleh kembali digerakkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih setia Tuhan, dan hidup di dalam panggilan Tuhan, menjadikan segala bangsa murid Tuhan sampai ke ujung-ujung. Oh Tuhan, urapi kami, siapkan kami, biarlah hati kami boleh memuji dan menyembah, roh kami boleh berpusat kepada melekat hanya kepada-Mu. Mari kita puji dan when I look into your face.
Mari kita bersikap. Saya akan memimpin pokok doa yang di awal. Mari teman-teman semua boleh mengamini dan boleh mendoakan. Kita akan berdoa untuk kejahatan kota-kota sekitar. Kita harus bersyukur kalau kita di kota Purwokerto boleh dilayani. Kita di kota Purwokerto boleh dikenal. Tapi juga masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Tapi biarlah hati kita boleh luas hati Tuhan. Tentu Tuhan merindukan kota-kota yang lain. Mari kita mulai dari kota-kota terdekat. Kita minta Tuhan menangkap. Kita minta Tuhan kirimkan orang-orang yang boleh diutus untuk di Kebumen, Purbalingga, Banjar. Mari tiap-tiap kita berdoa dan membuka suara.
Mari kita beriman. Tuhan akan jangkau dalam waktu dekat ini. Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Di antara kita pasti ingat, sudah berapa tahun kita meminta Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara. Sudah bertahun-tahun. Saya mengajak kita semua untuk melangkah dengan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lama lagi, kota ini boleh dimenangkan. Ada pribadi-pribadi yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk menjangkau kota Kebumen, Purbalingga, dan Banjarnegara dengan sungguh-sungguh. Baik itu siswa-siswa, mahasiswa, ataupun mungkin mereka yang sudah bekerja, alumni, bahkan yang berkeluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Kristus, kita minta Tuhan pasti menangkan. Tuhan akan berikan utusannya yang telah dipersiapkan. Tapi juga mintalah setiap kita hati yang soleh seperti hati Allah yang merindukan tiap-tiap pribadi untuk dimenangkan. Mari kita berdoa juga untuk sekolah-sekolah, kampus-kampus, khususnya di kota ini, Purwokerto. Sejauh ini kita melihat Tuhan bekerja di unsur BSI, Amikom, Telkom, bahkan pernah UMP, Stikom. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita minta Tuhan menangkan. Tuhan berikan tiap-tiap mahasiswa yang mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tapi juga kita berdoa, minta sekolah-sekolah. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja juga. Di SMP 1, SMP 2, SMP 3, di SMP 5, SMP 6, SMP 7, 8, 9, SMP 3 karena luas. Di SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 5, SMK 1, SMK 2, serta sekolah-sekolah yang lainnya, masuk SMP Telkom. Mari kita minta dengan beriman. Tuhan akan panggil siswa-siswa untuk dimenangkan. Siswa-siswa untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dengan membuka suara. Termasuk juga SMP Kristen. Kita minta Tuhan menangkan. Kita minta juga supaya Tuhan berikan setiap pekerja, baik siswa maupun mahasiswa, memiliki mata seperti mata Tuhan memandang, yang penuh belas kasihan, tidak melihat bagaimana sikap dan perbuatan perilaku siswa dan mahasiswa yang mengucapkan. Sebab tiap orang
Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa ubah. Tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun latar belakang hidup. Kalau kita mengingat bagaimana tokoh-tokoh yang kita baca selama 20 tahun, tidak sedikit yang punya latar belakang berperilaku yang aman dulu. Tapi kalau Tuhan mau panggil orang tersebut, Tuhan mau menangkan orang tersebut, Tuhan bisa ubah orang tersebut menjadi anak. Mari kita minta dengan belas kasih Tuhan. Tuhan boleh nyatakan kuasanya, menambah tiap-tiap sekolah dan kampus yang kita buat. Kita ikat di dalam nama Yesus dengan kuasa dalam kebangkitan Tuhan. Tiap-tiap sekolah, tiap-tiap kampus, kita minta di dalam waktu dekat ini boleh terjadi. Mari kita juga berdoa untuk keuangan di dalam pelayanan kita. Kurang lebih 25 tahun Tuhan telah pelihara. Tidak pernah kita kekurangan. Selalu cukup, bahkan lebih. Mari kita meminta Tuhan jugalah yang tetap sanggup memelihara pelayanan. Berdoa secara khusus untuk keuangan staf, penghidupan staf, termasuk operasional tiap-tiap komponen. Bersyukur komponen kita bertambah dari waktu ke waktu. Diawali dari komponen siswa, bertambah menjadi mahasiswa. Lalu ada alumni single, sampai ada alumni berkeluarga. Semua karena kemurahan hati Tuhan. Bukan kuat gagah kita melayani. Bukan karena semata-mata kita bersedia menjadi baik. Tapi ingat, itu semua karena kemurahan hati kita. Maka kita meminta kepada Tuhan memelihara kita lagi. Sampai nanti Tuhan datang. Sampai Tuhan mau berhenti pelayanan. Kalau kita minta Tuhan yang tetap pelihara. Mari kita berdoa dengan buka suara. Doakan keuangan staf dan operasional tiap-tiap. Mari kita berdoa untuk doa yang terakhir. Mari kita meminta belas kasih Tuhan sekali lagi. Kalau kita mengingat sejarah bagaimana Bapak Ibu Guru Kerto boleh dimenangkan melalui wadah pelayanan, itu karena ada orang-orang yang menyerahkan. Mau diutus untuk melayani siswa, siswi. Sampai akhirnya ada regenerasi dari pelayanan. Dan Tuhan kirimkan lagi pribadi yang mau menyerahkan hidupnya bagi orang lain. Dan kita tahu di masa-masa ini adalah masa-masa kita pun sedang berkumpul kepada Tuhan. Bagaimana kelanjutan pelayanan ini?
tahun ini, tahun berikutnya, dan seterusnya. Sedangkan di tiap-tiap komponen, kita belum memiliki satu persatu seperti itu, staf full time. Kita hanya memiliki satu pribadi, Mas Daniel, sebagai staf senior, yang memikirkan dan melayani semua komponen. Oleh karena itu, mari kita minta belas kasih Tuhan dengan penuh iman, supaya Tuhan kirimkan satu persatu staf full time, di siswa, mahasiswa, alumni. Tidak ada yang mustahil. Kita sudah meminta ini bertahun-tahun juga. Baiklah di momentum ini, kita meminta lebih lagi. Sungguh-sungguh. Meminta belas kasih Tuhan. Sampai Tuhan mau menuruti keinginan kita. Tuhan berikan pribadi. Tuhan sudah siapkan untuk menyerahkan hidupnya. Melayani penuh waktu. Baik di siswa, mahasiswa, maupun alumni. Mari kita berdoa dengan kita saudara. Mari kita puji Tuhan.
Bahwa kita terus di dalam momen itu melekat pada sikap hidup kami, sujud di hadapan dan roh kami terpaut kepada terima kasih di dalam nama Yesus. Pujian bahagia kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami akan tetap terus melanjutkan saat ini. Oleh kami kembali, buatlah hati kami peluang roh, tapi bukan hanya di tempat ini. Selama kita telah berpisah, tapi kami berusaha. Dan mempersilakan pada jemaat untuk kembali dulu. Tetap di dalam sikap penyembahan pada Tuhan. Kita akan meninggikan lagi dengan besar dan besar kami.
Tuhan, kami mau berdoa lagi untuk pokok doa yang kedua. Saya minta dengan kasih bangunan boleh untuk kita untuk doa umat. Ya, mari kita satu. Sungguh Tuhan, sabar dan ajaiblah kerjaan-Mu di kota Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan
menyertai di dalam seluruh pelayanan Perkantas Purwokerto dengan waktu yang tidak pendek. 25 tahun Tuhan terus berkarya, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus menopang, Tuhan terus menemani, Tuhan terus memberikan kekuatan. Kami sangat bersyukur atas setia Tuhan di dalam seluruh pelayanan Perkantas Purwokerto ini Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan boleh menjangkau dan menangkan Tuhan. Ya Tuhan adalah kami di dalam perjalanan 25 tahun Tuhan. Engkau tahu betul keberadaan kami, terutama untuk rumah persekutuan. Kami beberapa kali harus berpindah tempat karena penolakan, karena tempat tidak panjang dan sebagainya. Dan pada akhirnya Tuhan izinkan kami berada di rumah persekutuan di jalan Adiaksa. Kami sangat bersyukur kami boleh mendapatkan tempat di mana representatif, di mana mudah dijangkau oleh transportasi umum ataupun kendaraan pribadi. Kami juga bersyukur karena keberadaan RP boleh diterima oleh masyarakat setempat, walaupun di awal ada penolakan dan sebagainya. Tetapi tangan Tuhan senantiasa menopang dan melindungi, bahkan Tuhan sendiri yang memberkati tempat itu, sehingga dari rumah di mana tempat kami bersekutu, menikmati sebagai murid yang terus bertumbuh dan sebagainya. Bersyukur di rumah persekutuan itu telah melahirkan begitu banyak anak-anakmu ya Tuhan, yang terpanggil sebagai muridmu, yang mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan dan kami pada kesempatan ini di dalam keseharian kami Tuhan bersama-sama merindukan kami punya rumah persekutuan sendiri, yang mana itu akan menjadi tempat di mana seluruh pelayanan berada dan terus berkembang, terus Tuhan pakai. Oleh karena itu, pada saat ini, seperti Daud, yang merindukan mendirikan bait Allah, tempat di mana engkau berdiam. Walaupun pada akhirnya kami tahu yang mengerjakan adalah Salomo dengan rentang waktu yang sangat panjang, tetapi Tuhan, engkau menyediakan rancang sedemikian rupa untuk baikmu di mana engkau tinggal Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa sepakat di dalam nama Yesus, Tuhan kami meminta supaya kiranya rumah persekutuan yang kami idamkan itu boleh terwujud. Dan Tuhan, Kau tahu, kami sudah berupaya mengumpulkan dana demi dana, yang semua itu berasal dari kemurahan hati Tuhan, di mana Tuhan yang menggerakkan hati setiap orang yang terus setia, memberi berkat, yang terus kami kumpulkan hingga saat ini. Jumlahnya memang masih jauh dari harapan kami, tetapi kami percaya seperti halnya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah bekerja untuk mendirikan tempat di mana Engkau berada dan pelayanan yang dikerjakan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyediakan tempat yang tepat, lokasi yang strategis, yang bisa diterima oleh warga dan sebagai Tuhan. Kami berdoa supaya dana yang tersedia tercukupi oleh tangan Tuhan, dan bahkan desainnya pun Tuhan akan memberikan kepada kami sesuai dengan rancangan Tuhan, seperti halnya Engkau rancangannya lebih jauh untuk dibangunnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah kekurangan untuk menolong kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menurunkan berkat-Mu, dan kami percaya semua itu tepat pada. Semua bukan karena kekuatan kami, semua bukan karena apa yang kami miliki, tapi kami iman semua berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya ketika nanti rumah persekutuan ini berdiri, jangan biarkan kami bermegah atas upaya kami, sebab kami tahu semua sekali lagi karena Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Boleh.
menyiapkan persembahan. Tugas kolektor boleh. Ya, persembahan ini seperti yang saya sampaikan, kita akan kumpulkan untuk pembangunan rumah spiritual. Jadi kita patut bersyukur kalau hari ini kita boleh mengingat di momentum 25 tahun pelayanan kepada. Mungkin di antara kita ada yang baru terlibat di dalam pelayanan. Mungkin di antara kita ada yang baru. Mungkin juga sudah ada yang beberapa tahun. Tapi juga ada juga yang sudah mengikuti dari awal. Bagaimana pelayanan ini Tuhan boleh adakan, bagaimana Tuhan boleh menjangkau tiap-tiap pribadi. Oleh karena itu kita perlu terus bersyukur dan terus memuji. Tentu pelayanan ini bukanlah satu-satu pelayanan atau wadah yang dipakai untuk memenangkan pelayanan. Tapi karena kita ada di dalam tentu kita harus bersyukur karena kita diberi kesempatan di dalam dipanggil dari gelap, dimenangkan, ditolong, dibina, dan bertumbuh. Bahkan kalau kita boleh dalam proses kita bertumbuh, terkadang kita masih banyak alasan. Kita masih banyak alasan-alasan untuk kemudian tidak bertumbuh. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan terus panggil kita. Mungkin melalui pemimpin rohani, pemimpin PA yang sering mengingat, sering WA, mungkin sering kasih. Kalau kita merespon dengan kelakuan kita pasti merasa tidak.
Tapi kalau kita mau merenung dengan keadaan Tuhan dengan begitu murahan, begitu berbelas kasih, memanggil kita terus hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul renungkan sekali lagi di dalam hidup kita, maka Tuhan gagal dalam setiap rencananya. Meskipun ada adik PA yang hilang dalam dan kembali lagi. Meskipun kita pribadi pun yang melayani jatuh dan bangun. Tapi kalau kita boleh mengingat di momentum hari Tuhan tidak ada di dalam. Mari kita pujikan lagi dengan bersuka cita. Kami juga wakil. Meminta dengan kasih pokok doa yang berikutnya kita kasih doakan pokok doa dari kita meminta dengan kasih baik dari ke depan memimpin kita di dalam pokok doa tersebut. Sebelum Mary berdoa, saya sampaikan refer ini akan dihadapi di tanggal 31 Oktober dan 1 bulan November. Refer ini disebut refer umum karena akan dihadiri oleh siswa, mahasiswa, bahkan alumni serta yang sudah berkeluarga. Jadi harapannya semua teman-teman yang hadir di tempat ini boleh nanti juga hadir di refer ini. Karena refer itu menjadi satu rangkaian dari ujian pengembangan ibu menjadi satu momentum 25 tahun estafet pelayanan. Bayangin. Bahkan mengucap syukur karena anugerah serta dalam hidup. Mengucap syukur juga karena anugerah ini kami rencanakan
persiapkan retret di 31 Oktober sampai 2 November. Kami mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman yang sudah menyediakan diri menjadi panitia Tuhan. Di tengah-tengah segala kesibukan, menyediakan diri untuk menjadi panitia. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Dan mengucap syukur untuk tema retret umum yang sudah ditentukan dan multiply menjadi murid yang bangkit dan bermultiplikasi. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang menjadi tujuan dari retret ini bisa tercapai. Kami berdoa Tuhan supaya retret ini boleh memperbarui kembali visi dan panggilan pelayanan pemimpinan yang sudah berjalan selama 25 tahun ini. Juga menjadi sarana untuk menghubungkan berbagai generasi yang berbeda, baik siswa, mahasiswa, dan alumni dalam satu gerakan pemimpinan Tuhan. Dan kami berdoa juga supaya melalui retret umum ini membangkitkan kembali semangat multiplikasi agar setiap peserta memiliki komitmen untuk menjadi murid yang juga menghasilkan murid. Dan kami juga berdoa supaya retret ini boleh meningkatkan kembali kehidupan sebagai kerja dalam menjalankan panggilan pemimpinan. Dan juga Tuhan kami merindukan Tuhan untuk kota-kota di Bandung Mas Cakep ini boleh menangkan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan terus membangkitkan Tuhan kembali. Mengucap syukur juga Tuhan bicara Tuhan yang sudah menyediakan diri Tuhan untuk menjadi pembicara di retret ini. Berdoa untuk Mas Daniel, untuk Mbak Widya, untuk Mas Kristanto, di Mira, Sabda Wahyudi, dan juga Mas Adit. Berdoa Tuhan, pribadi Tuhan. Beri kesehatan kepada mereka semua. Tuhan menolong supaya di waktu-waktu ini boleh mempersiapkan materi dengan baik. Dan Allah sendiri yang memberi hikmat kuasa Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan itu boleh seluruh dengan kehendak Tuhan. Supaya nyatakan, sampaikan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kami semua Tuhan. Berdoa juga Tuhan, tolong persiapan kami, Hamba, Adil, dan juga Kiki yang Tuhan. Beri kesehatan kepada kami, tolong persiapan kami dengan baik. Tuhan, pakai kami boleh menjadi berkat untuk semua peserta yang mendengar Tuhan. Dan kami sungguh merindukan Tuhan untuk target 100 orang peserta boleh tercapai. Dan itu siswa, mahasiswa, maupun juga alumni yang berkualitas. Tuhan mau beri kesehatan kepada kami semua. Kerinduan yang besar Tuhan untuk retret ini. Dan kami berdoa supaya kami mau ikut dan mau belajar ya Bapak. Retret ini. Berkati setiap peserta Tuhan. Memberkati kecukupan keuangan juga untuk kontribusi. Ajar kami terus berdoa Tuhan perlindungan Tuhan untuk kami semua Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya kami sungguh boleh mengalami Engkau Tuhan dalam retret ini ya Bapak. Dan semua yang hadir tanpa kecuali boleh diberkati melalui retret ini. Terima kasih bersyukur juga untuk MC dan pemusik. Tuhan menolong mereka untuk bisa berlatih dengan baik. Dan boleh membawa kami semua untuk mengalami pujian penyembahan kepada Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk warta Tuhan satu yang sedang dipersiapkan. Berdoa Tuhan Yesus supaya warta satu segera selesai, bisa segera dipublikasikan, dan berdoa supaya semua Tuhan peserta boleh mendapatkan informasi yang jelas tentang itu. Juga mengucap syukur untuk publikasi flyer-flyer yang sudah berjalan, yang akan terus bekerja Tuhan. Kami juga berdoa Kau yang terus memberkati kecukupan kebutuhan dana untuk retret ini. Mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk usaha dana yang sudah berjalan Tuhan memberkati. Mengucap syukur juga Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan gerakan bersabar. Terima kasih semua karena kemurahan Tuhan. Total anggaran Rp60.907.000. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan mencukupkan. Terima kasih, berdoa juga untuk setiap panitia, setiap pribadi. Tuhan terus beri hati yang melayani.
Tuhan juga beri kesehatan, terus kesehatan di antara kami, Tuhan. Supaya ada kerjasama yang baik juga, komunikasi yang baik di antara kami. Dan biarlah tidak semata-mata kami melakukan tugas tanggung jawab, tapi kami boleh semakin mengagumi Tuhan, semakin mengenal Tuhan melalui retret ini dan segala persiapan yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, Kau yang terus juga memberkati kami, bersyukur tempat di gereja Tuhan yang akan kami pakai. Tuhan memberkati tempat itu Tuhan, berkati semua ruangan yang kami pakai Tuhan, kuduskan. Bahwa fasilitas yang akan kami pakai juga bisa berfungsi dengan baik. Dan Tuhan hadir, Tuhan. Tuhan menyucikan, menguduskan Tuhan. Supaya si jahat tidak mengambil, mencuri firman yang ditaburkan. Dan juga memberkati pihak gereja yang mempersiapkan konsumsi, snack, makan, supaya semua minuman semua bisa dipersiapkan dengan baik dan baik. Terima kasih juga untuk transportasi Tuhan, baik untuk peserta berbicara, dan menyediakan Tuhan, melindungi kami semua dari segala bahaya dan kecelakaan. Tuhan juga beri cuaca yang baik sebelum keberangkatan selama hari sampai kepulangan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan subuh mereka umum segala persiapan pelaksanaan kepada Tuhan. Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapak. Tuhan terima kasih. Mari Tuhan yang boleh berkati setiap kebutuhan kalian ditambah. Dan Tuhan yang boleh cukupkan setiap kebutuhan, setidaknya kami yang hadir saat itu Tuhan boleh cukupkan dapat mengikuti rencana kita. Lalu diserahkan ke dalam Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, seperti itu. Sebelum kita masuk ujian berikutnya, saya meminta dengan kasih satu teman sebelum saya tunjuk boleh berbagi sharing terkait bacaan dosen yang kita telah baca di hari terakhir. Mungkin cerita saja satu atau dua, lebih dari tiga, satu atau dua saja, karena kita terbatas oleh waktu. Apa yang berkesan dari hidup dosen? Boleh? Yang bersedia, yang dari rumah sudah memikirkan saya akan bercerita. Tidak ada yang begitu saya tunjukkan. Saya minta sendiri. Yang paling berkesan adalah dokter ini sangat disiplin dan memakai kemampuan sebagai pusat hidup dan pelayanannya. Jadi dia memiliki pertumbuhan rohani yang jelas, mana setiap isi hatinya, batinnya tidak dilandaskan oleh firman Tuhan. Dan Daus juga membuktikan bahwa menyimpan firman dalam hati dapat membentuk karakter dan keberaniannya dalam melakukan pelayanan. Kemudian juga mengingatkan kembali bagaimana dulu semangat saat saya ditolong dan akhirnya bisa melayani seperti Daus sendiri yang melihat visi untuk melipat gandakan murid gitu ya, bagaimana dia mengejar amanat agung itu dengan setia. Ini sungguh juga menjadi inspirasi bagi saya, walaupun sudah berkeluarga harusnya juga tidak boleh hilang dalam amanat agung itu, harus tetap dijalankan mungkin dengan berbagai bentuk dan cara, namun harus tetap melihat tujuan hal itu adalah supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Boleh satu lagi, satu teman yang pria. Farid, boleh?
satu dua hal. Kalau tidak bisa, ini tidak bisa. Oke, tadi bisa? Tidak bisa. Oke, Mas ini. Boleh, satu dua hal. Ya, Johnson Trotman itu yang paling nyata adalah ketika intinya untuk setiap kali membagikan kabar baik ketika dia lupa tidur gitu dan dia segera bangun, intinya dia bergerak dulu, nanti Tuhan menunjukkan siapa dia harus cari, dan suatu ketika dia mengendarai mobilnya malam-malam ya, dan mencoba untuk memperhatikan orang yang sedang berhitungan, dan begitu dia dan juga memberitakan Injil. Jadi semangatnya untuk memberitakan Injil setiap hari itu menjadi teladan yang baik, dan bagi saya itu suatu standar bahwa kita murid Yesus harus seperti itu walaupun kita semua masih berjuang ya. Dan melalui Johnson Trotman juga ada warisan yang dunia ini bisa dapat terkait dengan pemuritan ya, di mana dia terkenal dengan layanan navigator itu terkait dengan pemuritan, dan itu hal yang bernilai kekal yang sampai kapanpun keterlibatannya mengerjakan perkara kekal terus memberkati banyak orang. Ya, di proses ini kita belajar di beberapa tokoh. Tadi ini yang harus kita belajar. Mungkin kalau saya boleh berbagi dari setiap tokoh yang kemudian kita baca menentukan bagaimana perjalanan kita, ada kesamaan. Pertama, mereka menyerahkan hidupnya dengan sepenuhnya. Yang kedua, mereka mengupayakan setelah hidup mereka dipanggil berbalik sekali lagi dari gelap. Mereka tahu itu anugerah yang paling indah. Dan sebenarnya bukan hanya mereka yang tapi semua orang harus. Sehingga mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tahu itu ada yang punya cita-cita lalu berubah. Tapi yang saya maksudkan bukan berarti nanti kita semua ini keluar dari sini jadi seperti dosen Trotman bikin lembaga pelayanan baru, bukan. Tapi meskipun kita siswa, meskipun kita mahasiswa, bahkan mungkin alumni bekerja, sibuk di bidang, bahkan mungkin sudah punya anak, dan seterusnya. Kita tahu Tuhan panggil kita untuk melekat dan melakukan tugas Tuhan. Biarlah di momen ini menjadi momen bagi kita yang untuk kesekian kali Tuhan ingat, Tuhan panggil kita untuk melakukan penyerahan. Supaya apa? Bukan supaya nama kita dianggap baik, bukan supaya pelayanan akan kuantitas yang bertambah, tapi supaya tiap orang boleh mengenal Tuhan dan memuliakan Dia. Dan biarlah Tuhan Yesus saja yang bersinar di tanah ini, di kota Pulau. Dan biarlah hati kita juga boleh terus dikobarkan dengan semangat Tuhan yang menghendaki semua orang Islam. Mari kita pujikan Tuhan Yesus.
Mari kita akan berdoa lagi. Pokok yang terakhir, kita akan berdoa untuk DPR pada pengurus nanti meminta kasih masalah untuk Tuhan kami bersyukur hati kami boleh bersama-sama kembali berdoa ya Tuhan untuk DPR, untuk badan pengurus nanti atau protokol. Kami bersyukur untuk DPR yang boleh dibentuk dari tahun-tahun itu sampai sekarang. Terima kasih Tuhan yang terus bekerja di dalam DPR ini. Kami berdoa
menjadi bagian pelayanan yang baik di tengah kesibukan pekerjaan dan juga keluarga. Karena saat ini untuk DPR mayoritas juga berkeluarga yang akan menolong setiap urus ini supaya bisa terlibat memikirkan kehidupan staff juga pelayanan dari semua komponen ya, dan bisa mengambil peran yang baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama saya yang bersyukur untuk saya ini yang untuk melakukan kami sebagai DPR juga berdoa untuk di masa menjelang masa pensiun Daniel sebagai staff full time di pemerintah provinsi ini. Dan Tuhan yang akan memimpin bagaimana pelayanan Mas Daniel setelah pensiun ini, karena Tuhan yang akan terus menggerakkan Mas Daniel, Tuhan yang terus menyatakan kehendak beliau yang Tuhan selama sampai pensiun ini. Jadi Tuhan yang akan terus bekerja, terus menolong Mas Daniel dan keluarga juga. Dia kebutuhannya untuk menjaga kesehatannya, untuk fokus dengan Kristus, dan yang melalui ya besar dan besar Tuhan lindungi dalam kuasa dalam hidup. Kami juga berdoa supaya Tuhan kiranya sediakan staff ya Tuhan untuk pelayanan ini, suatu solusi yang lain menyerahkan dirinya 100% bagi pelayanan pemuritan di bagian ini, supaya akan panggil, supaya akan tolong orang-orang yang sediakan diri Tuhan di pelayanan di tiap-tiap komponen ini. Tuhan yang akan sediakan, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita nanti. Kami juga berdoa yang apa? Pelayanan Tegal yang dilakukan oleh Kopuji dan juga Seminyak. Mari kami bersyukur untuk keberadaan Kopuji dan Seminyak yang lain. Tuhan yang kiranya terus memelihara kehidupan mereka, Tuhan yang akan terus mencukupi setiap apa yang dibutuhkan Kopuji dan Seminyak, juga kebutuhan pelayanan mereka di dalam Tuhan yang akan terus berikan kehidupan dan hidup murid supaya kita terjadi di dalam Tegal ya Tuhan. Tuhan yang akan panggil siswa-siswa untuk boleh menyerahkan dirinya dan Tuhan untuk obat juga ditolong di dalam pemerintahan yang terjadi di dalam lingkungan ini, Kota Tegal, melalui untuk Kopuji dan juga Seminyak seperti Tuhan yang akan melihara, akan jaga dan hidup Kristus, oleh kita, masyarakat Kristus, dalam hilang kuasa. Ini juga berdoa untuk kebutuhan operasional pelayanan dan Tuhan. Kau kiranya yang akan terus melihara dan menjaga kecukupan pelayanan ini secara operasional. Pelayanan ini adalah kepunyaan Tuhan, biar Tuhan juga kita, Tuhan yang juga mencukupkan, juga mendukung BPJS, bagi staff, juga hal-hal yang dibutuhkan ya Tuhan. Tuhan Yesus yang cukupkan dengan caramu dan waktumu. Juga berdoa untuk semua ini ya Tuhan yang boleh dilayani melalui atas Bapak ini selama 25 tahun ini. Makasih untuk peluru yang boleh dihasilkan ya Tuhan, baik yang saat ini masih di Kota Purwokerto maupun saat ini sudah berada di kota-kota lain bukan di negara lain ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Ya Tuhan yang akan terus berarti alumni ini ya Tuhan, ikuti visi Allah anak mulanya Tuhan dimanapun mereka berada. Tetap setia untuk perjuangan kemudian mereka juga setia untuk perjuangan kepada Tuhan dalam apapun juga yang mereka lakukan saat ini. Tuhan yang akan mencukupkan itu bagi pekerjaan juga usaha-usaha mereka serta kesehatan mereka juga ya Tuhan yang terima kasih
wasiat yang bersyukur dan berdoa di dalam. Ya teman-teman, saya mau menyampaikan sedikit. Jadi tadi kita berdoa tentang kota ini, awalnya tentang orang yang hidupnya baru. Tapi Mas Dan di akhir juga, bahkan kemarin siapa yang saya sampaikan, ada namanya Mas Kristanto dulu melayani di siswa, lalu kemudian Mbak Widya, dia dari istrinya Mas Dan, itu juga melayani di siswa, sampai kemudian Tuhan panggil Mas Dan waktu kemudian melayani di kota ini. Lalu kemudian dari hasil pelayanan itu ada satu pribadi yang kemudian menyerahkan hidupnya juga penuh itu Cimindi. Dia saat ini isu dari kota Tegal. Pada waktu itu Cimindi lah yang menjadi staf di siswa. Singkatnya, lalu Cimindi dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan dengan Budi yang tadi kita sebut di dalam doa. Ada di Zoom ini, Budi sudah menyerahkan hidupnya dulu di awal di Semarang sebagai pelayan di mahasiswa. Tuhan persatukan Budi dan Cimindi, Tuhan panggil mereka untuk kota Tegal. Kalau kota Tegal yang bisa dipikirkan oleh Tuhan, maka tidaklah mustahil. Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, sudah Tuhan. Kita bersyukur di kota Tegal itu sudah banyak juga yang dilayani. Siswa, mahasiswa, bahkan juga ada yang alumni. Kita berdoa betul, dan bersyukur betul untuk kasih setia Tuhan yang telah memanggil kita dan menolong kita di dalam. Mari kita pujikan pujian penyembahan. Ya Tuhan, aku hendak berjalan dengan sikap dan hormat kepada Tuhan.
Yang pujakan Tuhan biarlah manis tahu pujian dan penyembahan kami. Sejatinya kami tidak layak, tapi karena darah-Mu, pengorbanan, Engkau melayakan kami. Biarlah manis kedengaranmu, seruan pujian dan penyembahan. Biarlah nama-Mu. Sekali lagi kami mau puji dan menyembah. Kami mau nyanyikan selain Kamu, ya Tuhan.
Kami meninggikan Kau.
Kami memuji kebesaran. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pribadi di sepanjang hidup kami yang akan kami puji, yang akan kami sembah, yang akan kami terus tinggikan. Sebab Engkaulah pusat hidup kami. Tanpamu, kami tidak mungkin bisa menghadapi kehidupan yang penuh dengan kekejian, penuh dengan caluman dosa. Tanpa kami pribadi pun tidak bisa mengendalikan hidup kami. Hanya karena penyerahan kepada kami dapat hidup di dalam kemenangan. Kami dapat hidup di dalam kemenangan. Kami tidak akan pernah berhenti bersyukur kepada-Mu. Sebab kami tidak akan pernah melupakan bagaimana kami dimenangkan. Bagaimana kami Tuhan terus jaga. Hidup di dalam kebenaran firman. Hidup mengalami pertumbuhan. Hidup untuk makin serupa dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh dipersatukan karena darah. Kami sepakat momen hari ini bukanlah momen yang sesaat, tapi momen hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan percaya di momen ini, tiap-tiap pribadi, hatinya digerak, jiwanya dibangkit, rohnya diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Baik siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi, para alumni, baik yang masih single ataupun yang sudah baru. Tiap-tiap tahun akan melakukan penyerahan. Tiap-tiap tahun akan bersungguh-sungguh di dalam. Kami sepakat, kami mau hati yang seperti itu Tuhan. Sehingga kalau acara selesai, yang boleh kami kenal adalah bagaimana Tuhan jamah setiap pribadi. Itu saja. Bagaimana Tuhan menjamah setiap pribadi. Itu saja. Ujian penyembahan dan ketidaksempurnaan kami serahkan ke dalam kasih. Biarlah Tuhan yang bersempurna. Biarlah Tuhan boleh terima pujian kita. Kami menutup bungkus dengan kuasa di dalam nama Yesus. Kami telah memuji dan berdoa. Haleluya. Mas Daniel, boleh MC dan pemusik sudah duduk. Ya,
kita bersyukur kita bisa mengadakan puncak acara ulang tahun ke-25 pelayanan Perkantas ini. Ya, tapi ini sebenarnya bukan 25 tahun kita berdiri, tetapi ini merupakan estafet pelayanan Perkantas yang sebelumnya sudah dimulai. Ya, dari sebelum 25 tahun yang lalu sudah ada pelayanan Perkantas di Purwokerto ini. Tetapi belum ada staf full time dan sempat vakum sekian waktu. Lalu kemudian Tuhan menginginkan supaya pelayanan ini kembali untuk ditegakkan. Tahun 99, sekitar tahun 99, waktu itu saya masih di Solo, saya menjadi full time pelayanan di Solo. Saya melayani siswa-mahasiswa kejuruan SMK akademik pada waktu itu. Ya, saya dengan beberapa staf yang lain, yaitu Mas Gunawan sebagai pemimpin rohani saya, dan Kak Sindu pelayanan siswa, Mas Gunawan pelayanan mahasiswa, dan saya pelayanan kejuruan. Ya, setiap tahun kami mengadakan acara untuk rangka ketiga staf. Kami menginap di satu tempat villa di Taman pada waktu itu selama 3 hari 2 malam. Nah, di tengah-tengah rapat itu kemudian kami memikirkan, atau Mas Gun terutama, kemudian memikirkan bagaimana pelayanan Purwokerto itu dibangkitkan kembali. Sebenarnya pada waktu itu kami sudah membicarakan pelayanan di Solo saja, ya. Tapi kemudian terpikir waktu itu bagaimana pelayanan Purwokerto itu kemudian dibangkitkan kembali, ya. Dan saat itu kemudian Mas Gunawan menceritakan bagaimana saat itu, ya, ketika Tuhan berbicara kepada dia, ya waktu itu Mas Gun mengambil saat itu di dalam kitab Hakim-Hakim di dalam pasal yang ke-6, yaitu tentang Deborah, ya, Nabi Deborah. Saat itu Deborah mengatakan suku-suku mereka kemudian berperang dan mereka semua sebagian besar mereka menolak untuk berperang. Ada laki-laki. Akhirnya mereka mengatakan Deborah aja yang berperang. Padahal dia perempuan. Deborah mengatakan seharusnya laki-laki yang maju berperang. Tapi kemudian ya Deborah mau berperang. Tapi akhirnya ada satu suku ini. Ada suku Zebulon yang dikatakan di situ, suku Zebulon mau meresikokan dirinya, ya, untuk berperang. Nah, pada waktu Mas Gun mendapatkan firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim 6 itu, lalu Tuhan memberitahukan bahwa siapa yang meresikokan diri. Dan terpikir pada saat itu nama Mbak Widya. Ya, jadi waktu rapat itu Mas Gun melontarkan. Jadi kesannya Tuhan berbicara supaya Mbak Widya meresikokan dirinya untuk diutus ke Purwokerto. Padahal saat itu Mbak Widya masih bekerja sebagai asisten staf di satu dosen, jadi satu kampus. Dan dia menjadi satu tim dengan saya, ya. Dan saat itu Mbak Widya sedang diutus juga untuk perintisan pelayanan di Klaten. Jadi dia sedang bolak-balik naik motor, boncengan dengan satu teman untuk diutus ke sana untuk berdoa tiap minggu. Karena dia kerja dari Senin sampai Sabtu, maka hari Minggu dia berdoa di sana. Itu. Nah, tapi tengah-tengah tadi itu, Tuhan berbicara secara khusus kepada Mas Gun. Akhirnya Mas Gun melontarkan apa yang dia tangkap itu kepada kami, saya dan kasih itu. Ya, lalu kemudian kami mempertimbangkan, bukankah Widya saat itu sedang diutus untuk ke Klaten? Tapi kemudian Mas Gun bilang, nampaknya lebih prioritas Purwokerto. Kenapa? Karena Purwokerto pernah ada pelayanan, tapi kemudian hilang. Ya, dan Klaten belum memulai pelayanan. Akhirnya
saya dengan Kak Sindu akhirnya memutuskan, ya kami setuju. Saat itu saya dengan Mbak Widya belum jadian, belum pacaran juga, belum suka juga. Ya, belum saling mencintai. Mungkin kalau sudah pacaran mungkin berbeda ceritanya kan. Saya bisa setuju, bisa tidak setuju, mungkin ya dengan berbagai alasan pertimbangan ini itu. Karena saya sendiri juga nggak mau berpindah, gitu ya. Saya setuju saja. Akhirnya tahun 2000 itulah Mbak Widya memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan dia pergi untuk merintis pelayanan di Purwokerto di tahun 2000. Sebenarnya dia orang tuanya tinggal di Purbalingga. SMA-nya SMA 1 Purwokerto. Tetapi dia sudah nyaman di Solo. Ya, ada pemimpin di sana, ada komunitas di sana, ya, ada kelompok orang-orang yang dia bina di sana. Tapi kemudian karena ketaatan, akhirnya dia berangkat untuk pergi ke Purwokerto ini. Dan awal-awal itu nggak ada yang kenal. Ya kecuali Mas Kris, Pak Ani, lalu ada Emi itu saya kenal belum? Sudah kenal ya? Oh belum kenal ya? Hah? Oh pernah ketemu tapi belum kenal. Jadi ada dua orang itu. Dan itu masa-masa yang sulit. Dan Anda tahu, Mbak Widya itu kadang-kadang juga seringkali telepon saya dan nangis-nangis. Dan saat itu juga biasanya karena sebagai staf, sebagai pemimpin koordinator pelayanan itu, ya saya ada terima sharing-sharing dia, ya sambil nangis-nangis. Teman itu teleponnya juga bukan telepon HP, teleponnya masih telepon yang koin, telepon pakai partel, ya. Jadi kita telepon di situ bisa lama, gitu ya sharing-sharing. Dan itu belum menggetarkan hati saya juga, gitu kan. Artinya wah ini cinta enggak, gitu ya masih rasanya masih dalam pengertian teman. Ya dan akhirnya apa yang dia lakukan dan sebagainya penyerahan tadi itu membuahkan hasil. Ya Anda tahu salah satunya Mira itu adalah orang pertama yang dilayani. Dan Tinggi yang tadi main drum itu juga orang pertama. Ya, dan ada beberapa teman-teman yang lain. Ada Emi juga yang kemudian ikut di sana. Kemudian ada Bawah dan sebagainya ya. Dan terus akhirnya tahun 2001 tadi saya katakan itu tidak mudah perjalanannya sampai akhirnya tahun 2001 kami pacaran. Ya kami jadian, saya dengan Mbak jadian, kami pacaran. Selama setahun itu kami mempersiapkan pernikahan. Nah kami nggak ada bimbingan pranikah. Jadi kami dulu yang mengenali persiapan menikah untuk aja. Nah di tengah-tengah perjalanan pernikahan persiapan itu, lalu kami berpikir besok kami tinggal di mana ya kalau menikah. Saya punya asumsi dia akan ikut dengan saya di Solo. Jadi kembali ke Solo gitu. Kenapa? Apalagi saya laki-laki diikuti mungkin gitu ya. Padahal mungkin Mbak Widya berpikirnya akan tinggal di sini. Dan sempat di tengah-tengah itu ingin memutuskan untuk putus. Kenapa? Ya karena masing-masing punya sesuatu yang dipertahankan. Ya. Dan saat itu saya juga berkumpul, saya harus bagaimana? Begitu. Saya tanya kepada adik-adik PA saya, ya, dan saya berharap mereka mendukung saya. Yang gede-gede itu namanya. Saya berusaha sharing sedemikian mendayu-dayu begitu ya supaya dukungannya kuat gitu. Meskipun motifnya juga tadi nggak baik, ya. Tapi kemudian mereka mengatakan gini, Mas Daniel, nggak apa-apa, pergi saja, gitu ya. Kami sudah besar, kami bisa mandiri. Gitu ya. Wah, saya marah dengan mereka, dukung, gitu. Tapi kemudian terus saya mengumpulkan, saya mengerti, kehendak Tuhan, saya konsultasi kami, saya bicara dengan Mas Gunawan, dan terus mendoakan, akhirnya saya harus tunduk kepada Tuhan. Tahun 2002 kami menikah, tanggal 19 Oktober, ya. Saat itu kemudian seminggu sesudahnya saya pindah dari Solo untuk melayani. Ya, meninggalkan zona nyaman. Mbak Widya meninggalkan zona nyaman. Saya meninggalkan zona nyaman. Dan akhirnya saya mengambil alih pelayanan sini tahun 2002. Ya makanya tadi 25 tahun itu dihitung dari tahun 2000. Mbak Widya merintis ulang
pelayanan di Purwokerto. Nah, tahun 2000 baru kemudian saya mengambil alih pelayanan di sini, dan pelayanan mahasiswa itu pertama dimulai Oktober 2022. Jadi setelah saya pindah, seminggu setelah saya menikah, nangis-nangis juga, bukan berarti udah. Yang coba Anda tahu, Mbak Widya tahu, saya nangis karena adik DPA saya datang ke sini, senang banget saya. 3 hari di rumah saya, setelah mereka pulang, saya masuk kamar, saya nangis. Sedih, Pak, bilang nggak punya teman. Itu awal-awal. Tapi kemudian saya melihat bagaimana Tuhan terus bekerja dalam pelayanan ini. Ya, berbuah banyak mahasiswa, ada banyak kemudian orang gila. Dan saya bersyukur berjalan 25 tahun ini. Tadi dikatakan Agen juga, Yesus mengatakan. Pada waktu lagi pujian tentang ajaib Tuhan, itu sekali lagi bilang betapa ajaib. Kami awal pelaku sejarah pelayanan, nggak mungkin bisa melakukan seperti ini. Nggak mungkin bisa mencapai orang-orang. Nggak mungkin pelayanan 25 tahun bisa berdiri. Dan ke depan perjalanan juga masih panjang. Tidak mungkin kalau tanpa pemerintahan Tuhan. Ya, ada banyak alumni yang sudah dihasilkan di pelayanan ini di berbagai tempat. Dan pelayanan ini kita sekali lagi juga kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan dan cukupkan kebutuhan keuangan apapun. Kita tidak pernah meminta sumbangan. Kita nggak pernah kemudian juga minta donatur. Tetapi Tuhan cukupkan kebutuhan kita. Nah, teman-teman, rangkaian acara ini sebenarnya ini puncaknya. Dalam pengertian dalam waktu seminggu ini, kita mengadakan acara doa dari 2 jadwal, pagi setengah 7 pagi, sore jam setengah 6 sore. Yang diikuti orang-orang, ya teman-teman, ada yang jadwal pagi, ada yang jadwal sore, dan bersyukur teman-teman mengikuti doa itu. Sambil terus membaca tokoh-tokoh tadi yang kita belajar bersama-sama. Setiap peserta mengalami betul bagaimana Tuhan menolong. Kenapa penting kita berdoa? Kenapa penting kita merendahkan diri? Sekali lagi, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Semua sekali lagi karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Makanya kita harus terus berdoa. Ya, dan puncaknya nanti di retret umum Oktober akhir yang akan diikuti semua komponen siswa-mahasiswa maupun alumni yang tinggal di Purwokerto maupun di luar kota, yang di Tegal maupun yang di Cilacap, semua akan ikut. Ya, berarti bisa ratusan orang dan yang keluarga-keluarga nanti juga yang akan ikut. Jadi semacam puncak perayaan ulang tahun. Ya. Nah, teman-teman juga nanti acara semacam ini akan dilakukan lagi nanti sekitar per 3 bulan. Ya, karena ini memang banyak mahasiswa yang pulang karena mereka di bulan nanti ke depan akan lebih banyak yang kita bersyukur. Dan bersyukur saya melihat ada siswa-siswa, ya ada semua siswa-siswa, ada Gina, ya macam-macam juga kami itu ada Bena, ada Joshua, saya senang banget. Siswa-siswa masih apa ya semangat itu ya dan sebagainya. Senang pokoknya kalau lihat mereka karena mereka lah besok calon-calon pemimpin ya yang akan meneruskan generasi. Nah, kebetulan tadi dalam doa juga 25 tahun berkantas ya estafet ini saya memasuki usia yang ke 60 tahun. Yang berarti masih sangat muda ya. 60 tahun. Nah, secara ADART di dalam pelayanan berkantas itu ADART itu tahun umur 60 tahun emeritus atau pensiun. Nah, saya dengan teman-teman pelayanan belum memutuskan akan bagaimana kehidupan atau langkah selanjutnya saya. Ya, maka itu saya sekarang sedang berdoa, sedang merendahkan diri, sedang bertanya dengan Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Tapi bersyukur Tuhan berbicara dengan saya beberapa hal yang mengungkapkan apa yang kira-kira akan saya lakukan dan yang itu
ide-ide banyak sekali yang saya bisa kerjakan atau pelayanan yang akan kerjakan. Ya. Dan Tuhan juga sudah menaruh beban hal-hal yang spesifik yang Tuhan nyatakan siapa orang-orang yang kemudian akan Tuhan bisa untuk bisa melayani pelayanan di selanjutnya. Itu ya, secara formal. Makanya yang kita berdoa supaya nanti akan muncul staf full time ya, yang akan melayani siswa, mahasiswa, dan alumni keluarga. Dan juga nanti akan ada staf di Cilacap, akan ada staf di mana lagi? Kebumen, Purbalingga, akan ada di Majalengka. Ya, jadi kita sudah merintis pelayanan Tegal, di sana sudah ada staf yang kita utus di sana. Kita rindu supaya nanti akan ada staf kompeten. Tapi juga akan ada staf asosiat. Staf asosiat itu staf yang tidak full time, tetapi peran tanggung jawabnya seperti staf full time. Ya, maka kita rindu nanti tahun ini akan menjadi tonggak memulai perjalanan 25 tahun ke depan untuk pelayanan regenerasi kepemimpinan ke depan. Tapi juga saya merindukan akan ada orang-orang yang nanti akan sekolah lanjut, kuliah lanjut di sekolah-sekolah di sekolah tinggi, kampus-kampus STT, teologi. Ya, saya merindukan akan ada orang-orang yang kita utus untuk sekolah teologi, yang mengambil mungkin KMD, mungkin MTH, bahkan mungkin akan ada yang doktor S3. Kita berdoa begitu. Jadi kita rindu supaya tahun ini kita jelas perencanaan ke depan akan seperti apa yang kita merindukan. Oke, mungkin itu aja. Atau Mbak Widya mungkin maju ke depan mau menyampaikan sesuatu, tapi Mbak Widya akan menyampaikan nanti perjalanan hidupnya, bagaimana dia menangkap kehendak Tuhan, bagaimana jatuh bangunnya, pergumulannya, tangis dan sebagainya. Ya, bagaimana mengawali awal-awal siswa ketemu. Karena dulu awal ketemu siswa itu dengan puja party, pesta pujian. Disitulah dia bisa ketemu akhirnya PI dan sebagainya. Mbak Widya mau maju ke depan, mau ngomong sesuatu. Pak Sultan aja ya. Oke, ya itu aja teman-teman. Sekali lagi saya juga terima kasih Ade, terima kasih juga untuk Ambar, terima kasih juga untuk tadi pemusik untuk Denny, ya kemudian juga Gawat untuk Jessica, kemudian untuk siapa lagi? Oke siap. Kemudian juga untuk Nonita, juga teman-teman yang bertugas di belakang layar. Di situ ada Arif, ada Adit, ada Adrian, dan masih sebenarnya ada banyak teman-teman. Cuma ada beberapa teman yang akan ikut camp di Thailand juga nggak bisa datang, ya. Dan ada tadi beberapa teman yang juga saksi berdoa juga. Baik, terima kasih. Saya merasakan betul hari ini Tuhan hadir. Ya, baik, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Mas Dayu. Ya, acara kita sudah selesai, teman-teman.